Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi dengan program pelatihan data analis PPKD Jakarta Selatan bersama saya Gatansya Yusuf. Hari ini kita belajar mengenai linear regression. Tapi sebelumnya apa sih regression linear itu atau linear regression? Jadi linear regression itu adalah model prediksi untuk menebak nilai angka kontinu berdasarkan hubungan antar linear antara fitur input dan output. Jadi di sini model prediksi dari regression ini teman-teman, dia itu jelasin apa input dan output prediksi secara matematis ya. Linear regression membantu kamu menjawab itu atau menjawab prediksi secara matematis dan bisa memprediksi harga berdasarkan kombinasi faktor. Jadi apa sih bedanya dengan forecasting? Ya ini bedanya ya. Kalau forecasting itu ya berdasarkan bentuk tren, tapi kalau misalnya linear regression itu berdasarkan matematika teman-teman. Jadi dia benar-benar menghitung keseluruhan faktor dan outputnya seperti apa berdasarkan data yang sudah diberikan. Nah, di sini kita sudah di Google Colab-nya. Di sini saya sudah upload juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada diamond. Jadi saya pengen prediksi harga diamond berdasarkan sifat-sifat dan pembuatannya, ya, karat, kejelasannya, warnanya, cutnya seperti apa, potongannya. Dan ini ada 53.000 jenis data ya. Jadi seperti biasa teman-teman harus import, lalu bawa environmentnya dari importan itu ke sini gitu kan. Ada pandas, ada IP widget, ada IP Python display, ada NumPy, pandas, joblib untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Lalu saya minta mesinnya untuk baca datanya. Ternyata ini ada float, objeknya 3, float lagi, lalu integernya 1 di bagian angka. Apa sih bedanya integer sama float? Float itu angka desimal teman-teman, sedangkan integer itu whole number. Oke, lanjut lagi, ini statistik deskriptifnya. Jadi saya minta dia buat hitungin dong apa aja sih data-data di dalamnya. Oh, ternyata di dalam karat itu ya ini ya, total masing-masing data ada 53.000. Bisa dilihat semuanya ada 53.000-nya. Ini pas semua teman-teman, berarti nggak ada data yang kosong gitu. Yang unik 5 di bagian katanya unik itu ya. Oke, seperti biasa aja, lanjut lagi. Lalu saya mau encoded data ini yang tadi ini objek teman-teman, yang apa namanya istilahnya itu string. Dia pakai karakter, bukan angka-angka, bukan angka yang bisa dibaca. Lalu karena ini datanya bener-bener gedenya minta ampun, saya mau ngapus bagian yang outlier dan juga bagian yang sekiranya itu apa ya teman-teman ya? Ini bisa nyimbangin dari data tersebut gitu. Jadi saya pengen datanya seimbang, nggak ada yang outlier gitu. Kan misalnya ada tuh yang misalnya cutnya sama-sama ideal, tapi kenapa ada yang harganya bisa mahal, kenapa ada yang harganya bisa murah. Nah, kita tuh ngambil harga yang paling relevannya itu. Kan nggak mungkin paling murah, nggak mungkin paling mahal. Kita ngambil tengahnya. Nah, itu teman-teman saya minta di sini buat di benerin. Lalu kita split datanya ya, 43.000 untuk latihan, 10.000 untuk testing. Lalu saya scalerin ya kayak tadi biar skalanya benar. Karena itu terlalu banyak 53.000, jadi ngambilnya ya diskalain lah gitu lah ya. Lalu ini saya ngetes dulu, diprediksikan dengan model linear regression ya. Dan juga di sini bisa teman-teman lihat itu prediksinya 700, harganya aslinya 500. Ini 3.000, 2.000. Sebenarnya ini udah lumayan bagus ya. Dia nggak terlalu jauh banget, nggak sampai 3.000, 5.000. Apalagi dengan 53.000 data testingnya kan. Ya bagusnya nih seperti kalau kata orang zaman dulu, sediakan payung sebelum hujan. Nggak apa-apa prediksinya lebih dari angka si aktual ini. Oke, lalu saya pengen merediksi visualisasiin top 10 most important feature of our diamond price prediction ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi fitur yang paling bagus itu Y teman-teman ya. Potongan Y diikuti karat, Z, clarity. Lalu dari skill run, gradient boosting, saya boosting datanya biar jelas data-datanya juga. R2-nya itu 95% teman-teman. Dia prediksi yang akuratnya itu 95%. Lalu mainnya beda 400, RMSI-nya 800. Import joblib saya simpen joblib untuk testing. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini linearnya udah lumayan bagus. Dia mendekati garis lurus ini teman-teman. Ini tandanya bagus ya. Lalu nah ini residual plotnya,
Kalau dia mendekati area 0 ini lumayan bagus. Nah, sisanya ini teman-teman, ini bisa dikatakan memang agak sedikit melenceng, cuman masih bisa dibenerin dengan beberapa boostingan dan tuning. Cuman ini untuk 53.000 data ini sudah sangat lumayan bagus. Lalu, nah, pengaruh setiap fitur terhadap harga berlian. Kalau tadi itu berdasarkan gradient boosting, teman-teman, ini berdasarkan koefisien. Jadi pengaruh setiap fitur terhadap harga berlian. Ternyata yang paling tinggi itu karat. Kenapa? Karena kalau yang tadi, mesin yang tadi itu nganggapnya kalau misalnya potongan itu bisa ngalahin karat, karena ya karat kan hasil dari potongannya juga gitu kan. Nah, sedangkan di sini karat paling tinggi. Sebenarnya sama aja, cuman hanya berbeda apa namanya? Berbeda caranya aja. Lalu saya simpen modelnya. Nah, ini saya pengen testing teman-teman. Nah, untuk ngetes gimana berhasilnya, kita harus nyoba model yang sama dengan salah satu data ya teman-teman. Nah, saya pakai ambil yang atas dia, ada 23 ideal, warna itu banyak teman-teman. Jadi yang paling bagus tuh D ya, diikuti seterusnya. Lalu S12 61,5, 55, 395, 38, kita hitung langsung. Nah, di sini 344 teman-teman. Dia lebih sedikit 320, lebih $20. Itu justru bagus karena itu nggak outlier sendiri. Ini udah saya penjelasan fitur ya, karatnya itu berat berlian ya, cut, kualitas potongan, color tuh jernih warna, clarity tingkat kejernihan internal berlian dari dalamnya itu, terus ada depth perbandingan tinggi berlian dengan rata-rata panjang, mengukur seberapa dalam sih potongan berliannya, table persentase lebar bidang datar, XYZ, dimensi fisik berlian dalam milimeter. Oke teman-teman, sekian untuk konten hari ini, and see you in the next content. Bye bye.